Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Khairun Imam. Gimana nih kabar kalian? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, kemudahan, dan juga limpahan rezeki dari Yang Maha Kuasa, teman-teman ya. Nah, di video kali ini kita akan melihat bagaimana gerombolan pemburu ijazah Pak Jokowi atau yang mengatasnamakan dirinya trio RRT katanya, Roy Rismond Tiva. Saya pikir tadi Republik Rakyat Tiongkok ya kan. Akhirnya dipermalukan dan diduga mereka ini diusir oleh UGM dan juga Kagama karena mau menggunakan salah satu fasilitas UGM untuk meluncing buku mereka yang isinya omon-omon mengenai penelitian abal-abal mereka terhadap ijazah Pak Jokowi, terhadap tuduhan liar mereka, dan terhadap dugaan fitnah mereka terhadap ijazah Pak Jokowi. Kasian banget mereka ini ya. Dan lebih jauh, Tiva katanya ya, mengaku bahwa mereka ini alat-alat dari Allah. Waduh. Dan ketika mereka mau memulai acara, listriknya serta AC-nya mati, teman-teman. Kasian banget nasib orang-orang ini ya. Sepertinya memang nggak ada yang mendukung gerakan-gerakan mereka ini. Karena gerakan mereka ini gerakan omon-omon, teman-teman. Dan lagi ya, nanti kita akan melihat sebuah video di mana salah satu praktisi hukum yang ada di Indonesia, yakni Bung Dio Lipa, membungkam omon-omon dan juga kriminalisasi ya, yang terus diteriakkan oleh Abraham Samad. Dan terakhir, saya punya video di mana pihak dari Egy Sujana kembali memperingatkan pengacara TPUA, pengacara Roy Suryo CS, Ahmad Kosinudin, kalau berbicara itu harus sopan, jangan teriak-teriak, jangan merendahkan Pak Jokowi. Waduh, ini semakin menarik saja kasus ijazah ini ya. Oke, sebelum kita mulai videonya, jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya berikut ini. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan alhamdulillah kita kembali ke kegelapan, ya, gitu. Karena ya barusan kita melihat bersama bahwa di tengah-tengah doa yang kita wujudkan, kita persembahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ternyata ada tangan-tangan jahat yang mematikan listrik dan AC di ruangan ini. Kasihan banget orang-orang ini ya. Tolong dicatatkan aja. Hasilnya nggak ada. Kampus tempat saya, Dr. Rismond dan Dr. Tiva itu pernah belajar, dan kami menempuh, dan beberapa teman di sini yang juga lulusan atau alma mater dari alumni UGM. Kami menempuh pendidikan. Kebetulan kami bertiga RRT itu menempuh strata 1 dan strata 2 asli UGM di sini. Dan hari ini kami pulang ke kampus, kami pulang ke tempat ini, dan ini adalah tempat umum, tempat yang digunakan oleh unit kegiatan, salah satu unit di Universitas Gadjah Mada, untuk membuka bisnisnya dan membuka coffee shopnya untuk tempat minum, tempat makan, dan bisa digunakan untuk umum. Kami sudah mengalah, kami sudah mendapatkan izin, kami sudah melakukan down payment, sudah diterima resmi kemarin ya untuk penggunaan ruang Nusantara di University Club ini. Tapi secara tidak sopan ya, pagi hari tadi hanya berbekal WhatsApp itu dibatalkan ya. Tapi insya Allah karena niat kami baik, untuk seluruh rakyat Indonesia, kami nanti akan menceritakan sebuah perjalanan panjang yang kami tulis bertiga, RRT, Roy Rismond Tiva ya. Dan hari ini kita wujudkan itu untuk mewujudkan bahwa kami memang melakukan semuanya itu pure science. Pure science ya kan? Pure science. Diusir deh lo, ditolak deh lo. Makanya kalau bikin kegiatan itu yang positif, jangan yang negatif. Ya, ini putih ya. Ya, jadi buku putih ini kami sengaja menggunakan warna putih karena kami ingin menerangi hati semua orang dan kebenaran. Ini dari Allah Subhanahu Wa Taala. Terangi dulu hati kau, Tiva. Terangi dulu hati kau. Kayaknya agak gelap-gelap kulihat tuh sih gitu. Jadi kami bertiga menulis buku ini semata-mata bukan karena kami itu akademisi ilmuwan atau yang punya ilmu luar biasa, bukan. Tapi kami bertiga ini alatnya Allah. Alatnya ya, Allah. Alatnya Allah saja. Kebetulan Allah memberikan ilmu kepada kami bertiga ya. Amanah Allah itu tugas. Mereka ini katanya alatnya Allah, teman-teman. Luar biasa.
Tapi kok alatnya Allah seenaknya bisa dugaan memfitnah orang gitu ya kan? Kok bisa menyebarkan kebencian gitu? Kok alat Allah seperti itu, Tifa? Bagaimana ketika Republik ini dipenjarakan yang pertanyaan yang tak berkesudahan 11 tahun lamanya. Asik. Bahkan sampai korban dipenjarakan, dikriminalisasi kayak 2 orang yang tidak berdosa, tidak bersalah, tidak melakukan kejahatan apapun. Nangis kau, Tifa, Dipenjara nangis. sampai salah satunya belum juga bebas dan sekarang. Itu adalah sebuah penjajahan terhadap hak asasi manusia yang sangat luar biasa. Tapi sekali lagi hari ini pun kita ternyata belum merdeka, teman-teman. Ya. Belum merdeka. Kami hanya segera mencarikan apa yang menjadi karya kami yang kami mulai sejak tahun 2022 sampai dengan hari ini, sebuah karya akademik, sebuah karya ilmiah, ya. Karena mengingat waktunya, maka kami putuskan bersama sejatinya 45 karya, ini 45 karya terdiri atas 700 halaman yang kami lakukan bertiga. Sejatinya akan kami publish dalam bentuk jurnal. Asik, yang isinya omon-omon itu, Tifa ya. Yang isinya nggak berbobot itu, Tifa ya. Yang isinya nol besar itu, Tifa ya. Aduh, pede banget ngaku-ngaku ilmuwan, ngaku-ngaku akademisi, pede banget deh lo. UGM dan Kagama gempar karena ternyata salah satu venue gedung di dalam UGM akan digunakan oleh trio Roy, Rismond, Tifa untuk launching buku berjudul Jokowi White Paper. Kenapa kita kecolongan? Karena ternyata mereka menggunakan tangan-tangan lain, yaitu menggunakan IO untuk berembuk dengan pihak UC dalam pengelola UC. UC itu University Club, sebuah gedung yang kerap digunakan untuk seminar maupun untuk perhelatan lainnya, seperti untuk pesta-pesta pernikahan atau apapun di situ yang bisa disewakan untuk umum, tapi itu di dalam wilayah kampus. Kenapa kita sebut kecolongan? Karena pihak para penuduh itu yang dimotori oleh Rismond, Roy, Tifa itu menggunakan jasa IO ya, event organizer seperti itu. Oh, jadi dia mau menyewa gedung itu bukan atas nama Rismond, Roy atau Tifa. Pakai IO dia mau mengelabui UGM rupanya. Waduh, luar biasa kalian. Jadi, ya. Pihak UC tidak tahu bahwa ternyata gedung itu, ruangan Nusantara di UC itu disewa untuk acara launching buku yang berjudul Jokowi White Paper seperti itu. Ini sebenarnya buku seperti yang sudah kita sampaikan, juga disampaikan Yosua dan lain-lainnya, bahwa buku itu merupakan buku sampah. Tidak buku ada artinya. Ya kan? Buku itu merupakan kumpulan dari apa yang selama ini mereka bualkan di sosial media dan di acara-acara dimanapun, seperti di televisi dan lain-lain. Tidak ada manfaatnya bagi publik, tidak ada unsur pendidikan bagi publik, hanya sebuah kumpulan asumsi liar, framing, opini ngawur mereka saja seperti itu. Jadi ketika kita tahu bahwa ternyata gedung UC di dalam UGM mau dijadikan untuk ajang seperti itu, langsung saja pihak UGM juga bersama-sama Kagama menyuarakan penolakan. Mereka melakukan hal itu di dalam kampus, di dalam gedung yang dimiliki oleh UGM seperti itu. Kenapa kita menolak? Karena memang dari awal mereka bertiga tidak hanya menyerang Jokowi, tidak hanya menyerang skripsi ijazah Jokowi, tapi dari awal mereka juga menyerang UGM. Bukti-buktinya sudah terlalu banyak. Mereka menghina UGM, menyerang UGM, menuduh UGM seperti itu. Bukti-bukti sudah terlampau banyak, seperti hinaan-hinaan dari Rismond, dari Tifa, dari Roy juga mengatakan UGM penipu, UGM sebagai kesetnya Jokowi, UGM sebagai tisu untuk nyebok kotorannya Jokowi, UGM memanipulasi data demi mendukung Jokowi, UGM memalsu 34 dokumen demi mendukung Jokowi, para wakil rektor adalah para penipu, alumni adalah para penipu. Seperti itu sudah banyak sekali bukti-bukti. Jadi dengan dasar seperti itulah sekarang pihak UGM juga Kagama akan menolak kehadiran mereka, apalagi acara-acara mereka di dalam wilayah kampus UGM seperti itu. Jadi ini sudah klop bahwa acara mereka untuk soft launching buku Jokowi White Paper ditolak secara resmi oleh UGM dan juga Kagama seperti itu.
Abraham Samad harus bijak sebenarnya kalau membuat konten. Kalau dia pikir ini adalah untuk edukasi, ya jangan tendensius, jangan kemudian berkecenderungan. Nah, setelah ada masyarakat lain yang kemudian komplain bikin laporan polisi, dia teriak-teriak lagi, kriminalisasi. Ini kan nggak mengedukasi masyarakat. Seolah-olah negara kita ini negara jolim kan, padahal ada sebab, ada akibat, ada tendensi kecenderungan, ada kemudian lawannya, eliminasi kan begitu. Nah ini dia kemudian yang kemudian nggak dipikirkan oleh seorang Abraham Samad. Sayang juga dia dengan gelar doktornya itu, tapi dia berteriak-teriak seperti ini. Padahal jadi tersangka juga belum, baru dipanggil untuk minta klarifikasi, untuk minta keterangan sebagai saksi kan. Belum tentu juga dia jadi tersangka kan. Karena apa prinsipnya? Setiap terlapor belum tentu menjadi tersangka. Dilaporkan iya, tapi belum tentu menjadi tersangka. Kan selalu ada verifikasi terang persoalan sehingga menjadi posisi apakah seseorang ini hanya saksi atau tersangka. Begitu, kan ada gelar perkara lagi itu dia. Tapi kalau awal-awal baru juga dipanggil udah bilang saya dikriminalisasi, ini itu kan bentuk Ya, jangan khawatir Presiden Prabowo, Bapak kan punya ijazah jelas. Kalau enggak Bapak nggak bisa jadi jenderal, ya kan? Jelas gitu kan akademi militer. Kata Pak Jokowi yang bikin jenderal itu saya kata. Ya udah, at least letnan jenderal kan didapat dari Akmil. Udah jelas Bapak punya ijazah yang tidak perlu dipermasalahkan. Tifa ngejilat Pak Prabowo. Kita sedang mempermasalahkan orang yang punya ijazah yang perlu dipermasalahkan, Pak. Jadi Pak Presiden seharusnya benar-benar bisa menempatkan. Dan jangan salah ya Pak, musuh itu temen loh Pak. Jadi hati-hati ya, musuh itu temen Bapak. Musuh temen Musuhnya Bapak. musuh itu temen Bapak. Jadi Apa kami sih, itu adalah temannya orangnya? Bapak. Hah? Dia ngaku temennya Pak Prabowo. Kasian deh lo Tifa. Lo nggak denger kemarin pidatonya Pak Prabowo yang sangat menghormati dan mengagung-agungkan Pak Jokowi ketika sidang tahunan MPR? Kau denger nggak Tifa? Pak Prabowo hormat ke Pak Jokowi. Lihat nggak lo Tifa? Kasian banget sih Tifa ini. Udahlah, nanti kau bakal dibui Tifa. Apa sebenarnya pada umumnya Civitas Akademika UGM saat ini yang dirasakan dalam situasi semacam ini? Dan apa sebenarnya mitigasi yang diperlukan? Apakah ikatan alumni UGM yang cukup kuat itu bisa menjadi penengah kasus seperti ini? Sekarang pertanyaan saya adalah tadi, kalau saya berhadapan dengan seperti ini, masalah ini tuh sebetulnya tidak, tadi saya nyatakan tidak berada dalam dunia nyata. Yeah. Ini hanya di dunia maya. Dan di dunia maya itu kalau saya melihat dari yang ada seperti ini, itu bukan orang UGM, itu bukan, maaf ya, mungkin juga bukan orang yang berpendidikan, yang mereka itu asal ngomong. Dari mana saya tahu gaya bahasanya, sopan santun etikanya, itu kita bisa melihat dari situ. Sehingga mereka asal ngomong saja. Yang ini bisa terjadi karena apa? Keterlibatan emosinya pada golongan-golongan agama tertentu, sekte tertentu, ya, yang mereka itu kemudian meyakini itu sebagai sebuah kebenaran. Teman-teman yang percaya kepada itu, ya sudah, dikendalikan saja. Karena jujur saya sampaikan pada penjenengan di sini, saya itu ditantang, Pak. Kenyataan saya kemarin di pernyataan saya di Rossi itu. Kalau Pak Kunchoro mengatakan itu benar, saya tantang. Saya percaya bahwa yang namanya Jokowi itu palsu. Apakah Pak Kunchoro berani bersumpah di bawah Quran? Sumpah di bawah Quran ya kan? Itu loh. Saya mengatakan dia hanya karena saya apa? Jangan hal-hal yang sepele itu kemudian menggunakan kitab suci. Gitu loh. Ini kan persoalan yang remeh-temeh. Tetapi kemudian kok bermain dengan Quran dengan mudah seperti itu. Nanti kalau saya tidak meladeni dia menganggap bahwa dirinya benar. Betul. Saya berbicara sebagai kebenaran, dan sekali lagi jangan mudah bermain-main dengan itu. Nah, memang itu Pak yang selalu digunakan oleh gerombolan pembenci ini. Framing-framingnya, propaganda-propagandanya selalu menggunakan atas nama agama. Tadi Tifa dengar sendiri kan? Kami akan menerangi hati-hati masyarakat. Ini putih ya kan. Kami ini alat-alatnya Allah. Nah itu bermain di arena-arena agama mereka. Sumpah di bawah Al-Quran. Datang lagi siapa?
siapa namanya Suginur ya kan. Anda membela ini pejabat-pejabat ini. Aduh, ini orang-orang yang selalu bermain di arena agama, teman-teman. Dan ini bahaya loh. Sensitif barang ini, teman-teman. Makanya kita harus hati-hati menghadapi orang ini. Kegaduhan selama ini sebenarnya gampang dibaca. Hanya drama basi dari sekelompok orang yang menyimpan dendam busuk pada Jokowi. Mereka pikir kalau Jokowi dihancurkan dan Gibran disingkirkan, Prabowo otomatis jadi lemah, lalu orang-orang ex-HTI dan FPI bisa masuk seenaknya ke pemerintahan Prabowo. Konyolnya, para pengacara yang membela mereka datang dari TPUA, organisasi yang didirikan oleh si Imam Cabul yang lebih layak masuk catatan hitam sejarah daripada bicara soal moral bangsa. Dan jangan salah, semua onar ini didukung oleh kepentingan asing yang doyan menunggangi onta-onta dungu untuk menguasai Indonesia. Onta-onta dungu. Jadi, ini siapa yang bikin, kesimpulannya jelas, ini bukan murni gerakan perjuangan atas nama rakyat, tapi cuma dendam kesumat murahan yang dijual murah ke asing. Waspadai orang-orang ex-HTI. Mereka ingin Indonesia hancur. Mereka ingin merubah Pancasila. Mereka tidak mati. Mereka masih hidup dan bergerak di bawah tanah. Ayo bergerak. Tapi gini teman-teman ya. Si Egy Sujana ini pinter banget loh. Pinter banget si Egy ini. Melalui Rasman, dia mau melaporkan Royce CS kalau masih membawa-bawa nama Egy Sujana. Dan dia melalui Rasman juga menyemprot pengacara dari TPUA, pengacara Royce CS, yakni Kozinudin. Ini luar biasa loh ini permainan dari Egy Sujana ini. Asik. Bang. Apalagi ya? Jokowi saya mungkin beda pandangan ya. Nah, saya punya keyakinan 1.000.000% ijazah Jokowi benar. Asli. Gitu loh. Kemudian kawan-kawan menggugat keasliannya, mereka punya hak juga untuk menggugatnya. Tapi Pak Jokowi punya hak juga untuk menyampaikan itu di proses hukumnya. Gitu. Oke. Maksud saya gini, ini kan sama-sama kita punya prinsip bahwa hak konstitusi itu setiap warga negara punya hak yang sama ya kan, Jadi apalagi sekarang Pak Jokowi sebagai sudah sipil dia tidak menjadi penguasa lagi. Kemudian ya jangan juga atas nama demokrasi kemudian hak Pak Jokowi dihilangkan. S2 di UGM juga saat itu. UGM jurusan teknik elektro juga. Oh, teknik elektro juga. Tahun 1999 2000 gitu, lulus 2002. S2 lagi saya di Jepang. Oh, ada S2 di Jepang juga? Saya minta, Bang. Karena agak kurang keren S2 UGM gitu. Hah? Kurang keren katanya S2 UGM. Hah? Sombong anak. S2 UGM kurang keren katanya. Kata si Rismon. S2, S3 kau itu, ya S2 oke lah. S3 Yamaguchi kau tuh asli ndak? Asli ndak Rismon? Dan menurut informasi yang saya dapatkan ya, universitas apa tuh Yamaguchi University ini, kelasnya di Jepang itu bukan kelas atas teman-teman. Katanya sih masih bagusan UGM. Terus dia membangga-banggakan Yamaguchi-nya. Aduh, padahal S3-nya diduganya palsu teman-teman. Aduh. Kalau memang Saudara Joko Widodo merasa tersinggung, bagaimana dengan rakyat yang hari ini sudah sekian kali dibohongi? Kozinudin, Ahmad Kozinudin itu. Ahmad Kozinudin ini pun kalau ngomong kan, saya juga keras kok. Orang semua tahu saya keras. Adinda, dia juga keras. Tapi kalau ngomong saudara Jokowi, saudara JK, kan ada aturannya, bos. Emang kita siapa sih, kan dia bapak, panggillah bapak, abang, senior. Mulutnya itu lah. Nah, saya kurang sepakat dengan anak yang satu ini kan. Caranya ya, ngomong kalau kita marah-marah Anda kayak itu, tapi kan yang selevel sama kita. Betul. Nah, saya juga pernah debat sama orang-orang tinggi negara ini, tapi kan begini Bang, begini Pak. Nah, begini kan, ini saudara ini. Itu presiden 10 tahun Bapak. Saudara ini, terus kau saudara apa?
Terus kau saudara apa Coach Zinudin? Saudara apa kau? Kau itu nggak selevel sama Jokowi, Coach Zinudin. Kau itu nggak ada apa-apanya dibanding Pak Jokowi. Apa sih legacy dan torehan serta perbuatan kau buat bangsa ini apa? Kalau bukan mengubah Pancasila, mengkritik demokrasi, ingin mengubah dasar negara, itu yang kau kerjakan selama ini, Coach Zinudin. Jadi kau tuh nggak selevel sama Pak Jokowi. Kau tuh nggak ada apa-apanya dibanding Pak Jokowi, Coach Zinudin. Jadi jangan manggil saudara Jokowi saudara. Oh jangan. Bang Rasman aja kesel tadi sama kau kan. Kesel kau disemprot sama Bang Rasman tadi, Coach Zinudin. Jadi aduh, mulut kau tuh diatur dikit, disetel-setel dikit biar nggak terlalu over lah gitu ya kan. Aduh, dan gimana tadi teman-teman? Trio RRT, Roy Rismon Tiva, yang dimana diduga mereka ini mau menipu UGM. Mau menyewa sebuah fasilitas yang ada di UGM menggunakan IO, bukan atas nama mereka. Jadi mereka ini ibaratnya mau bersembunyi di balik IO. Karena kalau mereka yang langsung menyewa, nama mereka yang disimpan pasti ditolak. Dan ketika ditelusuri, oh ternyata itu punya RRT, langsunglah dibatalkan. Karena apa? Karena mereka mau membuat kegiatan omon-omon, mau meluncing buku yang isinya omon-omon. Katanya itu hasil penelitian, katanya itu hasil ini, hasil itu. Tapi ya ketika di-challenge sama orang ya dia nggak mau menerima pendapat orang ya kan. Sudah dikasih cara meneliti dengan baik sesuai SOP digital forensik, malah ngatain Joshua nggak ngerti. Aduh. Inilah ya orang yang tidak punya cermin di rumahnya. Tidak bisa mendalami, melihat ke dalam dirinya, untuk introspeksi mungkin, untuk berkontemplasi. Mereka nggak bisa teman-teman. Mereka ini ya menganggap dirinya paling benar, menganggap dirinya yang paling iya gitu. Nggak ada yang paling iya dibanding diri mereka teman-teman, nggak ada. Dan itulah kesalahan terbesar mereka selama ini. Merendahkan UGM, merendahkan guru besar UGM yang mendukung dan membela Pak Jokowi. Selama ini kan sudah banyak orang-orang UGM yang angkat bicara. Prof Kuncoro yang paling keras juga. Profesor Dr. Gigi, saya lupa namanya, Dekan Fakultas Kedokteran Gigi UGM. Itu juga sudah angkat bicara, sudah mengklarifikasi soal ijazah Pak Jokowi. Nah ini kan, ini kan kesalahan-kesalahan mereka ini yang akan menjerumuskan dirinya lebih dalam ke liang lahat teman-teman. Ya ibaratnya mereka menggali terus-menerus kuburannya sendiri. Yang nanti di ujungnya ketika mereka salah, terbukti salah, dan terbukti ijazah Pak Jokowi identik di pengadilan, ya mau bilang apa mereka? Mau gigit jari? Mau tidak kriminalisasi? Mau minta maaf dan sujud-sujud di kaki Pak Jokowi? Udah telat bos. Udah telat. Kebencian di hati kalian itulah yang harus diterangi. Bukan masyarakat yang harus diterangi. Hati kalian yang harus diterangi. Karena gelap gitu. Isinya kebencian doang isinya. Duduklah mereka di situ. Aduh, nggak jelas orang-orang teman. Udahlah, mungkin cukup sekian video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share videonya. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.